jasaku, juga persembahanku. Apapun usahaku, tak menghapus dosaku, hanya oleh darahmu Kau selamatkan hidupku. Ipehehe au nama Latu dolo Golgata, Tuhau pinar silangi, Ale Yesus Tuhaki, Unang tulak siani, Au namar sakrohai. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal budi dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, yaitu yang terambil dari kitab Nabi Hosea pasal 8 ayat 12, demikianlah firman-Nya. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikianlah akhir pembacaan nats kita. Kitab Hosea adalah salah satu dari kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama yang mengandung pesan-pesan peringatan dan panggilan yang bagi orang yang mau bertobat atau pertobatan bagi bangsa Israel. Hosea sering menggunakan simbolisme dan metafora untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Seringkali dalam konteks pengkhianatan Israel melalui penyembahan berhala dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Demikian juga lah tentang pengajaran atau Torah sangat penting bagi orang Israel. Torah menjelaskan identitas dan alasan mereka dipilih dari antara segala bangsa. Torah memberikan batas-batas dalam kehidupan keberagamaan Israel dan kehidupan sosial masyarakat dan kehidupan politik bangsa Israel pada saat itu. Demikian juga lah kiranya Torah dapat menetapkan bagaimana pola cara hidup bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan sekitarnya, terlebih di hadapan Tuhan. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, demikian nats di pagi ini, yang mengatakan dan berarti pengajaran Tuhan mencakup hukum-hukum dan perintah-perintah yang diberikan kepada Israel melalui Torah atau Taurat, yaitu 5 kitab Musa. Ini menekankan upaya Allah yang berulang kali untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membimbing bangsa Israel melalui kebenaran firman-Nya. Ayat ini, saudara-saudari, menyoroti betapa pentingnya bagi umat Tuhan untuk mengenal dan mematuhi firman-Nya bagi kehidupan mereka. Karena firman Tuhan adalah panduan hidup yang harus diterima dan diikuti dengan sungguh-sungguh. Demikian juga lah dituliskan atau menuliskan. Di sini dapat menunjukkan usaha yang intensif yang dilakukan oleh Allah untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada umat-Nya. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, untuk tidak menganggap remeh atau asing tentang pengajaran Tuhan.
tetapi sebaliknya untuk menghargai dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat kita lihat bagaimana kehidupan yang dinyatakan dalam kitab ini melalui kata mereka tetap dianggap sebagai sesuatu yang asing. Ini menyatakan respon Israel terhadap pengajaran Tuhan adalah ketidakpedulian dan penolakan. Mereka memperlakukan firman Tuhan seolah-olah itu adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang tidak relevan. Ini mencerminkan dari watak Israel itu, yaitu bangsa yang keras kepala, bangsa pemberontak di hadapan Tuhan. Yang mana bangsa Israel lebih memilih jalan mereka sendiri untuk menyembah berhala daripada mengikuti perintah Tuhan dan hukum Tuhan. Israel menunjukkan ketidaksetiaan dengan mengabaikan pengajaran Tuhan dan mengikuti jalan mereka sendiri. Ini adalah Bapak Ibu menjadi peringatan bagi kita tentang konsekuensi dari ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ketidaksetiaan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan bangsa itu dengan Tuhan, tetapi juga membawa hukuman serta penderitaan bagi bangsanya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang dapat kita petik yang menjadi refleksi dalam hidup kita melalui renungan di pagi ini? Yang pertama adalah senantiasa mempelajari dan menghidupi firman Tuhan. Kita orang percaya diajak untuk secara aktif senantiasa mempelajari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam segala perbuatan kita, baik dalam segala tindak lanjut, perhimpunan, persekutuan kita di tengah-tengah sekitar kita, terlebih di hadapan Tuhan. Firman Tuhan seharusnya Bapak Ibu menjadi panduan utama, tolak ukur kehidupan kita dalam setiap aspek kehidupan orang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal dan menghidupi firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memperlakukan firman itu sebagai kehidupan di tengah-tengah iman kita? Yang kedua, firman ini menyatakan mewaspadai penyembahan berhala di zaman modern ini. Meskipun kita mungkin tidak menyembah berhala secara fisik seperti bangsa Israel, kita perlu mewaspadai, saudara-saudari, bentuk-bentuk penyembahan berhala modern yang terjadi pada zaman ini, seperti penyembahan berhala yang meninggikan adalah uang, yang meninggikan adalah kekuasaan, yang ditinggikan adalah tentang kesenangan pribadi diri sendiri yang bisa menjatuhkan dan menjauhkan orang percaya itu dari hubungan intimnya dengan Tuhan. Untuk itulah dalam poin kedua ini kita harus mewaspadai, mengevaluasi tentang prioritas hidup kita, dan pastikanlah bahwasanya Tuhan Yesus, Tuhan kita, tetap menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dikatakan dalam firman ini, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jika umat orang percaya menyadari bahwa kita telah mengabaikan firman Tuhan, kita telah mengabaikan perintah-perintahnya, serta ajaran-ajarannya, maka saat ini kita dipanggil untuk bertobat kembali kepadanya. Tuhan selalu menerima kita dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya. Untuk itulah, mari Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diinginkan melalui firman ini memperbaharui kehidupan komitmen kita kepada Tuhan agar senantiasa kita hidup di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Tuhan telah mengantarkan kami dalam hidup yang baru dan pengharapan yang baru. Segala otoritas, perjalanan hidup seluruh jemaat, mulai dari anak-anak kami, kaum yang terkecil, remaja, pemuda-pemudi, dan juga Tuhan bagi orang tua, kaum ibu, kaum bapak,
dan kaum lansia, dimanapun mereka berkaya pada hari ini. Mari Tuhan yang menjadi gunung batu benteng pertahanan kami, kiranya melalui roh keselamatan-Mu, Engkau jagai lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan, tetapi dengan seizin Tuhan kami dapat meraih, menggapai, serta menikmati akan berkat-berkat-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan binar silami, ale Yesus Tuhaki, unang tulak siani, ang namar sa rohai.